Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, saudara dan sahabat yang sedang berada di rumah. Kita kembali lagi bersama-sama dalam ibadah raya di gereja kita di GSJ ACWS Raja Wali Depok. Kita percaya walaupun saudara dan sahabat sedang berada di rumah, tapi biarlah Tuhan yang sama, Tuhan yang membawa hati kita, membawa menikmati kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita meratap, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Selamat pujian ini bersama-sama. Sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus. Amin. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk habiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan yang bertahan atas pujian penyembahan kami. Tuhan melawat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biar lawatan Tuhan juga tercurah di tempat mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami habiskan. Haleluya, amin, haleluya. Saudara dan sahabat, mari terus memuji-muji Allah kita. Kita akan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya.
me. Jesus, it's so good to you. It's so good to you. It's so good to me. Jesus, it's so good to you. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Kita proklamasi kali ini, oh begitu baik dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Kita mau siapkan jiwa dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kita lakukan pujian kembali. Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua telah ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan dengan iman, sungguh ku percaya. Percaya benda yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Pujian kembali. Ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Shalom saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami bersyukur untuk kebaikan kesetiaan-Mu dalam segala musim kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau selalu siap untuk memberkati kami dengan firman-Mu, dan berbicaralah juga Tuhan minggu ini agar setiap pribadi dan setiap keluarga sungguh terberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin. Nah, saudara dan sahabat, saya memberi judul khotbah saya pada minggu ini
pembaharuan semangat. Ucapkan sama-sama, pembaharuan semangat. Pada masa pandemi COVID-19, kita sering memberi dorongan tetap sehat. Akan tetapi sebenarnya kita perlu juga memberi dorongan tetap semangat. Memang kalau kurang sehat, sulit untuk kita semangat. Tetapi untuk apa seseorang sehat kalau tidak semangat? Itu seperti handphone yang canggih tapi low bat. Oleh karena itu, saudara dan sahabat, tetaplah sehat dan tetaplah semangat. Semangat harus terus dibaharui supaya roh kita tidak menjadi padam, namun tetap menyala-nyala. Paulus memberikan 3 nasihat bijak agar umat Tuhan, agar saya dan saudara dapat terus membaharui semangat kita. Nasihat bijak yang pertama, berdirilah teguh. Di ayat yang ke-58 tadi bagian A, berdirilah teguh. Secara jasmani kita hanya dapat berdiri teguh dengan berpijak pada 2 kaki secara bersamaan. Memang keren sih gaya Sandiaga Uno pada waktu kampanye dulu, pakai gaya bangau mau mematuk. Tapi ketika kaki cuma berpijak 1 saja, tentu tidak akan bisa teguh dan mudah sekali pada waktunya jatuh. Dan secara rohani, kalau kita mau berdiri teguh, juga harus berpijak pada 2 kebajikan, yaitu kebenaran dan kasih. Saudara dan sahabat, berdirilah teguh di dalam kebenaran. Kalau kita membaca di 1 Korintus 5 ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara dan sahabat, berdirilah teguh dalam kasih. Di 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai 14, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lalu camkan ini baik-baik, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Pekerjaan di rumah tangga, pekerjaan di tempat kerja, pekerjaan di dalam rumah Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kuat berpegang dan tetap tidak berubah. Itu berarti saudara dan sahabat, supaya kita tetap semangat, kita harus berpegang teguh pada kebenaran walaupun diterpa badai kehidupan. Kita harus memiliki kasih yang tetap dan tidak berubah kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Walaupun situasi dan kondisi seperti sekarang ini berubah, penuh dengan ketidakpastian. Nasihat bijak yang kedua, jangan goyah. Ayat 58 kali ini bagian B, jangan goyah. Ada 2 tantangan dari 2 sumber yang berbeda, yaitu pencobaan dan ujian. Pencobaan itu dari iblis yang ingin menjatuhkan kita. Ujian itu dari Tuhan yang ingin menguatkan iman dan kedewasaan umatnya. Oleh karena itu, saudara dan sahabat, jangan goyah oleh berbagai pencobaan dari iblis. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu
dapat menanggungnya. Saudara dan sahabat, dirilah teguh dan kemudian janganlah goyah. Janganlah goyah oleh pencobaan dari iblis, janganlah goyah oleh berbagai ujian dari Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Masih ingat, iblis mencobai untuk menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan mengizinkan ujian, itu justru untuk menghasilkan kebaikan, antara lain ketekunan, menjadi semakin sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara dan sahabat, ketika istri sakit, maka itu adalah sebuah ujian bagi suami. Jika suami tetap mengasihinya, maka kasihnya semakin murni dan kedewasaan rohaninya bertambah. Ketika pacar lama muncul dan menggoda, itu adalah pencobaan bagi suami. Jika dia menolak godaan tersebut, maka iman suami semakin kuat dan kesalehannya bertambah-tambah. Sebaliknya, ketika suami kehilangan penghasilan, maka itu adalah sebuah ujian bagi istri. Jika istri tetap menghormati suaminya, maka ketundukannya semakin murni dan kedewasaan rohaninya bertambah-tambah. Ketika cowok takjir menggoda seorang istri, itu adalah sebuah pencobaan bagi dia. Jika dia menolak dan menolak godaan tersebut, maka iman istri akan semakin kuat dan kesalehannya meningkat dan terus meningkat. Nasihat bijak yang ketiga dari Rasul Paulus adalah giatlah selalu. Masih ayat 58 bagian C, giatlah selalu. Umat Tuhan tanpa kecuali, pria maupun wanita, tua maupun muda, lama maupun baru, senior maupun junior, harus selalu giat dan giat selalu. Bagaikan prajurit, kalau kita melihat di 2 Timotius 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan di ayat yang kelima, bagaikan olahragawan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Bahkan dilengkapi juga di ayat yang keenam, bagaikan petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Marvin Phillips mengatakan, the difference between try and triumph is a little arm. Perbedaan di antara try, mencoba, dengan triumph, kemenangan, adalah penambahan kata Jadi kalau umat Tuhan yakin akan pimpinan Tuhan, tapi ketika dia mencoba untuk melayani, dia mencoba untuk bekerja, dia mencoba untuk membangun keluarga, sepertinya belum berhasil, jangan menyerah, jangan putus asa. Cobalah lagi lebih sungguh-sungguh, cobalah lagi dengan lebih banyak doa, cobalah lagi dengan cara yang baru, cobalah lagi, cobalah lagi sampai keberhasilan dapat diwujudkan. Semua nasihat Rasul Paulus ini, yaitu berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu, hanya dapat diterapkan di dalam persekutuan dengan Tuhan.
Di ayat B, masih ayat yang ke-58, jelas sekali persekutuan dengan Tuhan itu dibutuhkan untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Dipelihara persekutuan dengan Tuhan itu melalui doa, melalui ibadah, serta ketaatan akan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Tetap sehat, tetap semangat, karena yakin bahwa jerih payah kita tidak sia-sia, tapi pasti pada waktu Tuhan ada hasil yang luar biasa. Tundukkan kepalamu, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau mengenal setiap pribadi, Kau mengenal setiap keluarga. Dan hamba kembali berdoa, biarlah firman-Mu menerangi pikiran umat-Mu. Biarlah firman-Mu menyentuh, menjamah, dan melawat hati umat-Mu. Biarlah firman-Mu, Tuhan, mengobarkan kembali semangat kami. Taruh tangan kiri-Mu di dada, angkat tangan kanan-Mu kepada Tuhan. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini dan berdoa kepada Tuhan sesuai firman Tuhan, supaya kami bukan cuma tetap sehat, tapi juga tetap semangat. Dan untuk membaharui semangat kami mau mendengarkan dan menerapkan nasihat bijak dari Rasul Paulus. Ajar kami Tuhan untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, juga di dalam kasih. Ajar kami Tuhan untuk jangan goyah oleh berbagai pencobaan dari iblis ataupun oleh berbagai ujian dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk giat selalu dan selalu giat, bagaikan petani, bagaikan olahragawan, bagaikan prajurit. Kami tidak akan menyerah. Kalau belum berhasil, kami akan coba lagi. Lebih sungguh-sungguh kami berusaha, lebih sungguh-sungguh kami berdoa, sampai apa yang Kau percayakan kepada kami untuk pekerjaan, untuk pelayanan, sungguh-sungguh berhasil, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan semakin banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan terlebih dahulu sebuah pujian. Kepadamu Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk 3 negara dengan korban COVID terbesar di dunia, yaitu untuk Amerika, untuk Brazil, juga untuk Rusia. Negara-negara ini membutuhkan Engkau ya Tuhan. Sadarkan rakyatnya bahwa mereka membutuhkan Tuhan, sampai negara-negara ini sungguh-sungguh mengalami kemenangan atas COVID-19. Kami juga berdoa untuk 3 negara di Asia dengan korban COVID-19 terbesar, yaitu untuk India, untuk Iran, dan Pakistan. Biarlah Engkau hadir di negara ini.
yang jauh daripadamu mendekat kepada Tuhan. Nyatakan Engkau adalah Tuhan, dan ketika mereka berseru kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya negara-negara ini juga akan berkemenangan atas COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk 3 provinsi dengan korban terbesar di Indonesia, yaitu untuk Jawa Timur, untuk DKI, juga untuk Sulawesi Selatan. Kami membawa provinsi-provinsi ini kepada Tuhan. Biarlah Engkau melawat, biarlah Engkau menolong agar pemerintah berusaha lebih baik, agar rakyat juga semakin kooperatif, sampai pada waktunya provinsi-provinsi ini juga mengalami penurunan korban COVID-19 untuk seluruh Indonesia, untuk Pulau Jawa, untuk Kota Depok. Korbannya semakin berkurang-kurang, tetapi yang sembuh semakin bertambah-tambah. Kami berseru kepada Tuhan supaya Engkau menyatakan belas kasihan-Mu, sehingga Engkau memakai para ahli-ahli kesehatan dengan cara sedemikian rupa agar vaksin COVID-19 dapat segera ditemukan, dapat segera diproduksi massal, dapat segera disebarkan sampai seluruh bumi mendapatkan kesempatan untuk mengalami pemulihan kesehatan, dan pada waktunya juga pemulihan ekonomi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sedang memperjuangkan anak-anaknya untuk masuk SD, untuk masuk SMP, untuk masuk SMA, bahkan untuk masuk perguruan tinggi. Biarlah kami berusaha sebaik mungkin, dan yang di luar kemampuan kami, biar Tuhan campur tangan, sehingga semua anak-anak kami bisa melanjutkan kepada jenjang pendidikan di tempat yang terbaik sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah melupakan, tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin.